Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, falhamdulillah, alhamdulillah ala kulli halin ni'mah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Para pejuang tahfidz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan hafalan kita ya. Untuk kali ini kita akan menghafal ayat 23 sampai 24. Tapi seperti biasa, sebelum kita berlanjut untuk menghafal, kita murojaah terlebih dahulu yuk. Untuk kali ini kita akan murojaah ayat 21 sampai 22. Baik, kita baca sama-sama. 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Shadaqallahul azim. Baik, setelah kita murojaah ayat 21 sampai 22, tibalah saatnya kita akan menghafal ayat selanjutnya, yakni ayat 23. Seperti biasa, saya akan membacakan terlebih dahulu ayat 23. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kita ulangi ini sama-sama. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Baik, setelah kita mentalaki ayat 23, tibalah saatnya kita akan menghafal ayat 23 dengan metode tasybih modern. Wa in kuntum. Ketika saya membaca lafaz wa in kuntum, kira-kira untuk menghafal ayat ini, mengingat-ingatnya dengan mengkaitkan dengan sesuatu yang kita lupa. Apa ya? Wa in kuntum. Oh iya, kalau kita punya bunga sekuntum bunga ya. Jadi ingat-ingatnya dengan sekuntum mawar merah. Kan ada ya nyanyian kayak gitu. Jadi wa in kuntum, ingat-ingatnya sekuntum. Wa in kuntum fi raib. Ketika saya membaca lafaz Roy, dulu saya ingat-ingatnya dengan nama teman saya yaitu Roy, ada namanya Roy ya. Jadi wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna. Ketika saya membaca lafaz mimma nazzalna, ingat-ingatnya ketika untuk menghafal ayat ini, ingat-ingatnya dengan cluenya apa? Oh, panas, mimmanas. Oh ya, manas ya, memanas. Mimma nazzalna. Ingat-ingatnya dengan kata panas ya. Mimma nazzalna ala abdina. Ketika saya membaca lafaz ala abdina, ternyata cluenya itu abdi negara, guys. Ala abdina fa'tu
fa'tu bi surah. Ketika saya membaca lafaz fa'tu bi surah, ingat-ingatnya agar kita mudah dalam proses penghafalan. Kira-kira ingat-ingatnya pakai tubi-tubi, bertubi-tubi ya. Fa'tu bi suratim mim mithlih. Ingatnya tubi-tubi, bertubi-tubi. Fa'tu bi suratim mim mithlih. Nah, kemudian ketika saya membaca lafaz mim mithlih, ingat-ingatnya ada surat dulu, kemudian idgham mithlih. Idgham mithlih itu di mana idgham yang huruf awal dengan huruf terakhirnya itu sama ya. Jadi kedua hurufnya itu awal dan akhirnya itu sama, idgham misli. Kemudian wada'u syuhada'ankum. Ketika saya membaca lafaz wada'u syuhada, ingat-ingatnya orang yang mati syahid atau syuhada ya. Wada'u syuhada'ankum min dunillah Allah, min dunillahi in kuntum. Ketika saya membaca lafaz in kuntum, untuk mengingat hafalan lafaz ini seperti yang pertama yaitu kuntum, sekuntum, bunga. In kuntum shadiqin. Ketika saya membaca lafaz shadiqin, ini pas waktu saya dulu ingat-ingatnya dengan nama gelar Abu Bakar As-Siddiq ya. Jadi ingat-ingatnya Abu Bakar As-Siddiq. Di sini ada banyak sekali clue atau kata kunci, dan silakan teman-teman terapkan. Apabila teman-teman punya kunci yang lain yang lebih mudah, silakan terapkan saja. Dan ingat, yang di sini itu bukan berarti makna dari ayat 23 ya. Ini hanya sekedar fasilitas untuk memudahkan saja dalam proses mengingat dan menghafalkan ayat 23. Baik, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wada'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Baik, setelah kita menghafal ayat 23, tibalah saatnya kita ke penjelasan kandungan makna ayat 23. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surat semisalnya dengannya. Nah, jadi ini merupakan tantangan bagi mereka yang tidak percaya kepada Al-Quran, bahwa Al-Quran ini adalah kalamullah, berupa firman dari Allah. Coba buatlah satu surat aja yang semisal, dan silakan ajaklah penolong selain Allah jika kamu orang yang beriman. Nah, ini tantangan yang sangat luar biasa yang berlaku untuk jin dan manusia ya. Barang siapa yang bisa membuatnya, dan silakan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian nanti ada kaitannya dengan ayat selanjutnya, ayat 24. Kita lanjut ke ayat 24. Seperti biasa saya akan membacakan terlebih dahulu atau mentalaki. Bismillahirrahmanirrahim. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijaratu uiddat lil kafirin. Baik, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijaratu uiddat lil kafirin. Baik, setelah kita mentalaki ayat 24, balasannya kita akan menghafal dengan metode tasbih modern. Fa illam taf'alu, fa illam. Ketika saya membaca lafaz fa'ilam, ingat-ingatnya untuk menghafal lafaz ini, ingat-ingatnya dengan nama benda ya, yaitu file, file dokumen ya. Ingat-ingatnya dulu saya dengan file dokumen, file, tapi jangan bacanya file, tapi fa'ilam, file, fa'ilam, fa'ilam, jangan bacanya file, nanti dimarahin oleh Pak Ustadz. Bacanya fa'ilam taf'alu. Kemudian taf'alu, ketika saya membaca lafaz taf'alu, ingat-ingatnya dengan kata taf.
Wah, ditap 2 kali. Tat, tat. Nah, ini fa illam taf'alu walan taf'alu. Tap lagi, ditap. Kemudian fattaqun nara. Fattaqun nara. Ketika saya membaca lafaz fattaqun nar, cluenya itu dengan kata lupa. Walan taf'alu ada clue yang lupa ini. Lupa. Kita juga lupa ya. Walan taf'alu fattaqun nar. Ketika saya membaca lafaz an-nar, ingat-ingatnya yaitu meletakkan atau naruh sesuatu atau benda ya. Fattaqun nar allati waquduha. Nah, kemudian ketika saya membaca lafaz waquduha, untuk mengingat atau menghafal lafaz ini kita kaitkan dengan sesuatu yang kita kenali. Dulu pas waktu saya menghafal ini, waquduha itu seperti hanya kosakata dalam bahasa Jawa ya, harus, yaitu kudu ya. Kudu itu harus ya, dalam bahasa Indonesia itu harus, dalam bahasa Jawa itu waqudu, kudu. Jadi ingat-ingatnya dengan clue waqudu. Waqudu. Kalau misalkan teman-teman punya clue yang lain, misalkan mengkudu, dengan tumbuhan mengkudu, pernah tahu daun mengkudu ya, jadi silakan terapkan saja. Waquduhan nasu wal hijarah. Kemudian wal hijarah manusia, an-nasu. Waquduhan nasu. Kemudian an-nas artinya manusia. Ini mah sudah masyhur, makanya saya membuat clue yaitu arti dari an-nasu sendiri ini yaitu manusia. Waquduhan nasu wal hijarah. Wal hijarah, ketika saya membaca lafaz wal hijarah untuk mengingat agar kita mudah dalam proses menghafal Al-Qur'an, ayat ini yaitu kejar. Dikejar-kejar kita, kejar-kejar oleh waktu. Wal hijarah. Ingat-ingatnya kejar. Kemudian uiddat lil kafirin. Kemudian uiddat. Ketika kita menghafal lafaz uiddat, kita mengingat-ingatnya dengan sesuatu yang kita kenal. Uiddat. Zat ya, zat itu zat. Ya, zat itu sekumpulan dari yaitu zat. Lil kafirin. Kemudian terakhir itu mudah orang kafir. Baik, di sini ada banyak sekali kata kunci dan silakan terapkan. Apabila teman-teman punya kunci yang lain, silakan terapkan juga. Dan di sini tidak harus sama ya, karena endingnya kita agar mudah dalam proses penghafalan ayat 24. Baik, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Fa illam taf'alu walan taf'alu fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Baik, setelah kita mentalaki sudah, menghafal sudah, tiba saatnya ke penjelasan kandungan makna ayat 24. Fa illam taf'alu, dan jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti tidak akan mampu. Nah, ini penjelasan sebagai jawaban dari yang ayat sebelumnya, ayat 23, yaitu agar Allah menantang jin dan manusia agar membuat surat Al-Quran, satu surat aja atau semisalnya itu, dan ajaklah penolong-penolong selain Allah. Kemudian langsung dijawab, fa illam taf'alu, jika kamu tidak mampu, dan pasti kamu tidak akan mampu. Karena apa? Karena Al-Quran ini adalah seperti yang kita tahu merupakan mukjizat sampai akhir zaman, sampai hari kiamat tiba, yang isinya itu tidak akan mengalami perubahan, baik itu penambahan atau pengurangan dalam lafaz Al-Quran itu sendiri. Kemudian maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang yang kafir. Jadi neraka itu bahan bakarnya itu manusia dan batu. Sangat mengerikan sekali ya teman-teman. Oleh karena itu pernah batu tersebut ada yang menangis karena mendengar ayat ini, karena neraka itu ternyata komposisinya itu manusia dan batu ya. Untuk apa sih? Untuk mereka orang-orang yang kafir, yang ingkar, yang tidak percaya kepada agama Islam dan juga Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin itu saja dari saya, semoga membantu. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.